Masuk sih. Itu memang ya seperti apa sih, nek kita mau jalan-jalan ke tempat yang sedikit ada angker-angkernya gitu mas ya, ya mau ndak mau kita tetap izin lah. Kalau mau izin RT RW ya nggak mungkin, itu hutan nggak ada RT-nya mas, nggak ada RW-nya, ya kita tetap izin sama penunggu di situ mungkin. Atau kalau orang Jawa, orang pedalaman bilang itu mbah danyang, ya sebisa kita tetap kita pakai doa kita sebagai orang muslim seperti apa ya, kayak Al-Fatihah seperti itu. Maksudnya ada peristiwa apa ya? Peristiwanya ketika kita sudah selesai ritual izin penunggu di situ, kita belum beranjak di tempat itu, kayak apa, dupa sama kembangnya itu sempat bergerak sendiri. Entah itu apa, kita nggak tahu. Kalau setahu saya sih kata orang tua-tua dulu, kalau memang kita diizini di situ, dupa akan tetap menyala sampai habis. Terus kita serasa nyaman di situ, nggak ada takutnya, cuma ya kita cuma harus sopan di situ. Itu enggak, belum kita beranjak, dupa masih menyala. Kembang itu, kembang telon mas ya, kembang telon itu seperti ada yang menarik, dicakur gini mas, dicakur gini. Ya mau ndak mau, saya sempat memutuskan, wah ini nggak bagus ini, saya ngerasa nggak enak. Langsung saya injek itu mas, kembang sama dupanya saya injek. Kenapa kok diinjek? Ya kalau saya bilang itu bukan penunggunya situ ya, itu ada makhluk lain mungkin. Bukan mbah danyangnya. Kemungkinan seperti itulah. Kalau nanti saya bilang bukan badannya, nanti saya takutnya sok pintar, enggak lah. Ya, enggak apa-apa kan, tapi ya juga kita buat konten kan juga untuk mengedukasi teman-teman, intinya konten kreator. Di situ kalau saya sudah berdoa, kalaupun saya diterima atau enggak diterima kita kurang tahu. Yang jelas di situ ada yang merusak, yang merusak seperti dupa sama kembang telon tadi. Saya memutuskan untuk menginjaknya. Itu apa, suguh. Kalau suguhnya itu saya injek, saya bilang mohon maaf yang menunggu sini, kalau ada salahnya saya sama teman saya mohon maaf, saya mau pamit, assalamualaikum, seperti itu. Langsung saya pulang, saya hiraukan tadi itu apa, kalau misalnya nggak diinjek itu akibatnya apa mas? Ya akibatnya apa ya, nanti takutnya ada benturan energi mungkin, entah itu saya atau teman saya yang kena. Kita kan repot, kita kan cuma berdua malam itu. Ya memang agak sedikit konyol memang, malam hari di tengah hutan berdua cuma cari bibit pohon genitri, kan konyol. Seru, tapi seru banget. Serunya gimana, ada merindingnya. Ya sempat dapat bibit pohon genitrinya, alhamdulillah. Alhamdulillah sempat dapat, walaupun diganggu makhluk. Ya walaupun diganggu, tapi memang ada serunya. Konyol, seru, barbar, merindingnya minta ampun. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman konten kreator itu misalnya mau buat penelusuran atau apa itu ada tata caranya guys, jadi enggak Ya, ngawur betul, mas ya. betul. Ingat, untuk kalian yang pelaku seni konten kreator kayak mistis, penelusuran malam hari, explore atau apa, ya kalau bisa sebisa mungkin lah kita tetap menyediakan apa yang menjadi keharusan, seperti bukan musyrik, enggak ya, kita tetap berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita percaya punya Allah,
Jadi apa yang menjadi keharusan kita sebagai orang Jawa, adatnya seperti apa kita juga harus mengikuti karena kita hidup di Jawa, besar di Jawa, lahir di Jawa, seperti itu. Jadi jangan sembrono. Nanti kalau takutnya kalau kita sembrono, kita sepertinya kayak menyepelekan apa ya, penunggu situ lah. Bukan apa-apa ya. Bukannya takut guys, tapi bukan kan takut, kita enggak. kan saling menghormati. Saling menghormati. Mereka juga makhluk Allah. Ya, dia juga makhluk Allah, diciptakan juga sama seperti kita. Jadi Masa nih ya. seperti itu. Mereka juga punya hak hidup lah. Betul. Kemerdekaannya juga harus kita hargai. Kan Ya. kita sebagai tamu di situ. Kita di situ pakai Aman, seperti Pak, ya? itu. Aman. Ya intinya untuk keselamatan kita lah. Intinya kita tetap memintanya kepada Allah melalui media seperti itu hanya sebuah tanda. Mungkin entah itu nanti hasilnya seperti apa, yang penting kita yakin kita berdoa minta keselamatan kepada Gusti Allah, seperti itu Mas. Jadi tetap lakukan. Kita sebagai orang Jawa, hidup di Jawa, kita dilahirkan di Jawa, taati adat Jawa. Kita Saling orang Muslim, toleransi. ya kita orang Muslim, pakai Muslim kita dengan adat Jawa, seperti itu. Masuk. Pantas kok channelnya banyak subscriber. Alhamdulillah. Cerdas soalnya. Ini Mas Panji, ini nyamar ini ngeprank saya kelihatannya. Prank guys. Besok saya akan belajar pewayangan. Iya lah. Jangan Mas Nah, nanti. diminum dulu Mas Panji. Oke, masuk. Ini bukan endor teman-teman, bukan endorse ya. Heeh. Ini beli di warung. Mas Wiwit tadi yang beli. Gak apa-apa kalau ada yang endorse tak Iya. tunggu. Ngomong terus yuk kelet dong nenggulu Mas. Heeh. Tapi nak pengalaman mistis di luar syuting lah, tahu Mas ya? Sing sampean apa wih? Grinding lho. Sampai wedi ngono nek. Kalau takut ada. Takut itu ada ketika kita pulang. Pas di luar syuting. Nah, di luar syuting. Enggak pas buat konten. Oh, di luar syuting. Kalau di luar syuting itu pernah sih. Pokoknya maunya pokoknya mau batalkan dok. Sedangkan tok. Mohon maaf ada gangguan teman-teman. Wes. Kalau di luar syuting itu pernah. Ya pertamanya sih kita pulang habis syuting jam 1:30 malam. Habis syuting dari mana itu? Habis syuting di perkebunan cengkeh, Doko Nyawangan, Senggrong itu Mas. Di situ kita pulang. Kita memang di situ percaya kalau banyak orang yang ngomong kalau orang Doko itu sedikit ada banyak orang pintar di sana. Mungkin kesalahan kita nggak izin dulu sama warga sekitar atau gimana. Jadi ya kita persepsinya nggak menyalahkan sih, enggak, cuma kita memang kesalahan kita sendiri. Setelah pulang nyampe rumah saya wudhu. Setelah wudhu saya tidur, makan sebentar terus tidur. Belum sampai tidur itu saya masih pegang HP saya taruh. Belum tidur, mata saya masih buka gini masih. Tapi seketika tubuh saya itu seperti kayak kesemutan Mas, tapi sekujur tubuh. Mungkin kira sekitar 5 detik 6 detik lah. Setelah kayak kesemutan itu, kaki, jari, badan saya sampai tangan-tangan saya semua nggak bisa digerakkan. Cuma bola mata saja yang bisa digerakkan. Itu bergerak ini nggak bisa apa-apa. Tetap saya dalam hati berpikir positif. Ini mungkin kesehatan saya seperti itu. Saya ya memang kalau dipikir secara nalar sih nggak masuk akal ya. Kok sampai segitunya? Padahal saya kan masih muda, sehat walafiat, alhamdulillah. Cuma kok saya ngerasanya seperti itu kan nggak masuk akal. Kesemutan seluruh tubuh sekitar 5-6 detik. Setelah itu semua kaki, tangan, tubuh sampai jari-jari semua nggak bisa digerakkan. Itu saya dalam hati cuma ya istighfar sama Gusti Allah. Sempat saya dalam hati membaca ayat kursi di situ. Setelah selesai
kaki saya, jari kelingking kaki saya sebelah kanan itu baru bisa digerakkan. Lalu menjalar ke atas sampai semua bisa digerakkan. Setelah semua bisa digerakkan, saya langsung bangun. Bagian jendela kanan saya itu langsung menyala warnanya biru. Nyala warna biru bagian jendela. Saya sempat kaget. Saya di situ istighfar, lalu saya keluar, saya wudhu lagi, saya sholat di situ. Setelah sholat, ngerasa damai. Ya tidur enak sampai pagi, sampai kelewatan subuhan, Mas. Sumpah. Tapi yang cahaya warna biru tadi gangguan apa Mas? Nah, kalau sosoknya saya nggak tahu, cuma cahayanya warna biru. Tapi itu memang dari sana ya? Ya, seperti mengintip di luar, Mas, di bagian jendela kamar. Seperti itu. Oh gitu ya. Keren. Nggak keren, Mas, merinding, Mas. Ya, keren kan, kita kontennya mistis Mas. Oh iya, semakin betul. menakutkan kan semakin keren Ya, ya. betul. Masuk deh. Masuk. Minum dulu. Itu yang memang nek sing pas Banaspati Nah, kalau Banaspati itu pulang cari konten. itu pas habis Habis syuting. lagi. Habis syuting dari Embung Talang Abang. Dari Embung Talang Abang kita pulang Bang Tanah Abang mana? masuk desa Karangrejo, Mas. Karangrejo. Kita pulang lewat desa Betungombo. Desa Betungombo, kita sempat di perjalanan itu pertama saya ngelihat, saya kan dibonceng bagian barisan paling belakang. Tapi Naik itu sepeda motor. teman-teman lihat tuh sampai entok. Yang lihat saya dulu. Saya sempat mengira kok ada api. Apa mungkin orang bakar apa bekas panenan padi itu loh, Mas. Damen. Damen ngono lho wis penak ya. Damen. Saya kira damen, Mas. Terus saya sempat minta berhenti. Itu yang bonceng Mas Budi. Sempat berhenti. Temanku ya juga berhenti kan ngikutin saya terus. Berempat Berhenti semua. Sempat tapi sampai saya di bagian barisan belakang. Nyala, saya berhenti, saya lihat apinya masih nyala besar. Setelah saya lihat terus, diem kok apinya bergerak ke selatan, mungkin kira-kira 4-5 meter bergeraknya. gerak sendiri. Ya, gerak sendiri. Saya sempat kaget. Setelah itu mungkin apa? Mungkin orang bakar-bakar tengah malam, apa orang kemah gitu nggak tahu. Patroli. Atau patroli juga nggak tahu. Patroli. Tapi sempat senter bagian punggung saya tak ambil. Saya nyalakan, saya sentolop langsung di bagian apinya itu. Ternyata nggak di tengah ladang, itu di tengah hutan. Nah, setelah saya sentolop gini, senter saya matikan, saya bergegas naik sepeda motor. Api itu semakin mendekat, jadi arah selatan gini nyerong, kayak ngejar. Semakin kencang di situ. Saya mengira itu mungkin kalau banyak orang yang suka mistis-mistis atau film horor itu Banaspati lah. Seperti itu. Banaspati. Nah, entah wujudnya bener apa enggak, cuma mungkin itu Banaspati, mungkin aja lah, jangan bilang Banaspati, nanti takut salah. Sejenis Banaspati Ya, bola api warna merah. Itu reaksinya apa zaman itu? Ya, kalau Banaspati merinding, Mas. Soalnya pengalaman saya kalau Banaspati itu, waduh, berdoa model apa aja nggak bisa, kayak nggak mau pergi, jahil. Dia nih apa? Berhenti ngejar apa Banaspati? Kalau berhenti mengejar sempat yang pertama dulu sebelum yang kejadian tadi itu pernah di daerah Kledan. Ketika saya masih kerja di Blitar sana sama teman saya, namanya Mas Redi itu. Ya memang kalau dulu itu suka belajar spiritual di tengah hutan, eksperimen, nyari keseruan atau mungkin nyari yang horor-horor. Nggak sempat kepikiran ngevlog. Memang jahil itu. Malam, jiwa muda. Kita berdiri di tengah sawah, ada api, dikiranya itu apinya orang bakar-bakar malam, ternyata enggak, itu Banaspati. Sempat saya lari masuk ke pohon pisang, ke bawah pohon pisang, nyebur ke kolam, bukan kolam ikan, ternyata itu buat rendam kayu bangunan rumah itu. Saya masuk di situ, itu kan saya berpikir mungkin
nek orang-orang tua dulu ngomong katanya kalau kita melihat Banaspati atau Kemamang itu mas, kita langsung nyebur ke kolam aja, lebih aman soalnya api musuhnya air katanya gitu mas. Saya nyebur ke kolam, setelah saya nyebur bukannya Banaspatinya pergi tapi malah nunggu di bawah pohon pisang. Itu konyol mas, kayak orang dikejar monyet mas. Itu benar, kisah nyata itu mas. Aduh, tapi seumur hidup baru 2 kali itu, baru 2 kali. Banaspati ini kaya ndedepi maling kan. Nah iya, Kaya nek ngejar sok wah ngenteni ning mangkring ning dhuwur gedang. Jak guyon Banaspati ini. Tapi tadi pas kuwi sampean posisi HP dompet teles kabeh. HP dompet sempat di tempat ritual. Tempat ritual kita memang mengadakan ritual di situ. Untungnya enggak nyeblok ngono ya. Nggak, HP, rokok sama peralatan itu ditaruh di tempat kita ritual tadi sambil nunggu. Bukan nyari nomor, enggak mas, enggak cari nomor toget. Itu memang sengaja belajar ngundang, belajar mengusir gitu loh mas. Belajar spiritual di situ. Ya aman. HP, rokok aman, tapi uangnya basah. Bukan di dompet mas, kita nggak pernah bawa dompet dulu. Nggak pernah bawa dompet. Uangnya di saku. Iya. Terus katut Basah kuyup. Alhamdulillah airnya yang di kolam itu bau juga mas. Jadi ya sempat aduh. Konyol, sumpah konyol. Nek sing apa iki? Di ngono mas. Pas sampean roh apa? Sing makhluk sing tinggi besar sampai apa iki? Gede banget itu Pernah pocong. Itu pas nyari pohon genitri tadi. Iya, pohon genitri. Nyari pohon genitri itu pernah lihat temanku nyari pohon genitri. Tempatnya sama apa enggak sing tadi? Yang pertama, itu beda lagi. Tapi yang dicari tetap pohon genitri. Iya, pohon genitri. Lokasinya sama di selatan Candi Waringin, cuma sebelah kiri jalan. Yang tadi Tandon beda Air. ya? Yang tadi sebelah kanan. Pocong, saya kira itu apa kayak pohon sengon. Awalnya gimana itu kok? Awalnya temanku muter-muter nyari di bawah sengon, nyari bibit pohon genitri. Di situ mungkin nggak dapat soalnya selama saya nunggu di bawah pohon beringin ada pohon saman juga. Saya muter-muter di situ. Saya ngerasa ada bau kayak parfum Casablanca. Saya kira itu aroma parfum. Saya kira itu ada orang kencan atau pacaran di situ. Saya muter-muter sempat nyari, kalaupun ada nanti tak gerebek. Tak gerebek. Nenek sing masuk deh. yang lakinya marah, nanti saya ajak berantem. Ceweknya saya selamatkan. Pikiran saya di situ mas. Itu pas di apa? Pas cari pohon genitri mas. Tapi sing aneh memang gitu ya. Iya. Banyak kejadian mistis sih, banyak hal yang nggak logis ya. Nggak logis, bener nggak logis. Kadang sadarnya malah nek wis bar iki mang demit produk loh. Kadang kan enak ngono. Kalau ketika kejadian itu selalu kalau saya berpikirnya positif. Itu apa atau hewan atau apa seperti itu. Kalau nanti pas selesai habis kejadian baru sadar kok nggak masuk akal, mikirnya seperti itu. Jadi yo mungkin saya ngira kalau itu makhluk halus gitu aja seperti itu.